Seorang pria panik berlari di pantai, melihat di depan sudah tidak ada jalan. Pria itu menggunakan kekuatannya melemparkan benda yang sedang dipegang ke laut. Tepat saat itu seorang tentara juga mengejar hingga ke lokasi kejadian, lalu melepaskan tembakan. Pria sial itu terbunuh di pantai. Tentara itu memeriksa dengan cermat saku pria tersebut, menentukan tidak ada barang khusus. Tentara itu segera meninggalkan pantai, tetapi tentara pengejar tidak memperhatikan bahwa benda yang dilempar pria itu ke laut tampaknya sedang beroperasi. Dalam sekejap mata, tahun-tahun berlalu, di persimpangan Samudra Atlantik dan Pasifik, sebuah kapal survei dari organisasi lingkungan sedang berada di suatu wilayah yang penuh sampah plastik untuk melakukan pekerjaan survei. Ini adalah wilayah laut sampah seluas hingga 500 hektar. Menurut prediksi para ilmuwan, 10 tahun kemudian, luas sampah di sini akan melebihi 10.000 hektar. Dengan luas sebesar itu, bahkan bisa membentuk sebuah benua. Namun tepat ketika sedang mengumpulkan data, ahli oseanografi dan ahli biologi tiba-tiba menerima sinyal aneh. Jangan terima sinyal lain, aku tahu, tapi sinyal ini ada sesuatu yang aneh. Mendengar sinyal aneh ini, Linda menganggap ini bukan suara hewan, melainkan lebih mirip suara kapal perang. Mads menebak mungkin ada kapal selam yang lewat di bawah. Kedua orang itu juga tidak memperhatikan, melakukan pemblokiran sinyal tersebut. Namun tepat ketika mereka sedang sibuk, kapten di dalam kabin kemudi malah diam-diam mengamati mereka. Ternyata sejak kapal survei berangkat dari pelabuhan, sudah ada sebuah kapal asing yang selalu mengikuti dari belakang. Meskipun jarak lawan sangat jauh, teropong tidak bisa mengamati, namun radar menampilkan dengan jelas posisi lawan. Tapi dia telah mengamati selama beberapa hari, kapal itu hanya mengamati dari jauh, tidak mendekat. Kapten merasa khawatir lawan punya niat tertentu, sehingga sangat berhati-hati. Untuk memutuskan ekor lawan, kapten memutuskan pergi ke wilayah yang lebih jauh. Sementara di sisi ini, Mads setelah selesai mengumpulkan, membawa data yang didapat kembali ke kabin. Namun saat sedang menyusun dokumen, dia secara tidak sengaja menemukan sinyal yang mereka terima hari ini. Ternyata adalah sebuah potongan informasi terenkripsi milik militer. Karena penasaran, Mads mencoba mendekripsinya. Namun ketika dia memasukkan sinyal ke dalam sistem, ternyata potongan informasi itu memerlukan waktu 8 jam untuk didekripsi. Mads juga tidak memperhatikan, bersiap untuk melakukan pekerjaan lain. Namun begitu dia baru saja berbalik, speaker mengumumkan suara dari kapten. Ternyata tepat barusan, di barat laut mereka muncul sebuah badai. Lintasan kapal tepat berada di pusat badai. Sekarang sudah tidak sempat menghindar lagi. Kapten meminta semua awak kapal mengamankan barang-barang berharga. Mereka akan menembus wilayah badai. Setelah menerima pengumuman, para awak kapal kembali ke kamar masing-masing, mulai merapikan alat dan peralatan. Untungnya tingkat badai tidak tinggi. Badan kapal hanya bergoyang ringan, dipastikan tidak ada bahaya. Para awak kapal pun langsung tidur. Pagi hari berikutnya, Mads yang sibuk hingga larut malam pun dibangunkan oleh alarm. Dia menengadah dan melihat, ternyata sinyal yang diterima kemarin telah berhasil didekripsi. Namun saat Mads membuka file dekripsi tersebut, dia menemukan, ternyata itu adalah sebuah video tentang eksperimen biologi. Dalam file video itu, Mads menemukan sebuah naskah penjelas. Ternyata 2 tong dalam video itu semuanya berisi serangga. Tim eksperimen tampaknya sedang melakukan semacam eksperimen memperpanjang umur. Umur serangga dalam tong sebelah kanan 3 kali lebih lama daripada tong sebelah kiri. Sebagai seorang ahli biologi, Mads sangat tertarik dengan hal ini. Namun tepat ketika dia hendak melanjutkan menonton, Linda datang ke kamar Mads untuk memberitahunya tentang penemuannya. Mengetahui bahwa sinyal kemarin ternyata adalah proyek eksperimen, Linda agak terkejut. Namun sekarang bukan waktunya untuk meneliti hal-hal seperti itu. Dia menyuruh Mads segera naik ke geladak kapal. Mereka sedang menghadapi masalah. Ternyata kapal yang telah mengikuti mereka sejak dari pelabuhan adalah sebuah kapal bajak laut. Mengetahui tim arkeologi memasuki wilayah laut internasional, para bajak laut langsung mengejar. Kapten awalnya berniat memanfaatkan badai semalam untuk memutus jejak mereka. Namun ketika badai datang, malah menghilang. Meskipun tidak tahu apa yang diinginkan bajak laut ini, namun untuk mencegah hal yang tadi inginkan, kapten tetap menyuruh semua orang untuk bersembunyi di ruang aman terlebih dahulu. Mengetahui bahwa di laut muncul bajak laut, David, si kameramen, buru-buru kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan sebuah kotak hitam dari dalam ranselnya. Dalam kotak tersebut terdapat beberapa batu giok. Melihat batu-batu permata hijau zamrud itu, David tampak tegang. Melihat sekeliling, dia menyembunyikan kotak itu ke langit-langit kamar. Kapal kecil bajak laut dengan cepat menyusul tim arkeologi. Mengetahui bahwa lawan bahkan memiliki peluncur granat, kapten agak terkejut. Takut terjadi konflik, dia hanya bisa patuh dan menyerah. Kapten mengira para bajak laut itu datang untuk merampok. Dia mengeluarkan semua barang berharga di kapal, tapi si kepala bajak laut malah tidak menginginkan barang-barang itu. Gioknya di mana? Mengetahui bahwa bajak laut menginginkan giok, kapten dan para awak kapal semua terkejut. Kapten masih ingin menjelaskan, ini adalah kapal arkeologi, tidak ada giok. Tapi para bajak laut tidak percaya, bahkan mengeluarkan senjata. Melihat si kepala bajak laut hendak menarik pelatuk,
wakil kapten di samping buru-buru menjelaskan, mengatakan bahwa di kapal masih ada beberapa ilmuwan. Di bawah ancaman bajak laut, wakil kapten membuka pintu baja ruang aman, tapi Mads dan yang lainnya juga tidak tahu apa-apa soal Giok. Melihat semua orang tidak mau bekerja sama, kepala bajak laut bersiap untuk bertindak. Siapa sangka radio di atas meja tiba-tiba mengeluarkan suara. Mendengar pengumuman itu, kepala bajak laut baru menghentikan tindakannya. Dia menyuruh dua anak buahnya berjaga-jaga terhadap semua orang, sedangkan dia sendiri naik ke geladak kapal. Namun siapa sangka begitu keluar, si kepala bajak laut langsung disergap oleh seorang teknisi yang bersembunyi di dekat pintu. Melihat si kepala bajak laut ditangkap, wakil kapten memanfaatkan kesempatan untuk bertindak. Dia dengan cepat melumpuhkan bajak laut di depannya. Orang-orang lainnya juga maju menyerang, mengalahkan bajak laut yang tersisa. Meskipun perilaku para bajak laut sangat menjijikkan, namun kapten tidak membunuh siapapun. Dia melempar para bajak laut ke kapal kecil, dan menggunakan peluncur granat untuk memberi peringatan ke kapal besar di belakang. Kalau kalian datang lagi lain kali, langsung ditembak. Mengetahui bahwa misi gagal, bos di balik para bajak laut sangat marah. Dia dengan geram menembak mati pria yang ada di dalam peti kayu. Ternyata Giok yang dicari oleh para bajak laut adalah pusaka keluarga seorang bos mafia. Beberapa hari sebelumnya, Giok itu telah dicuri. Untuk diam-diam menyelundupkan Giok itu keluar, David memanfaatkan kesempatan ekspedisi arkeologi untuk membawa Giok naik ke kapal. Namun siapa sangka di dalam kotak penyimpan Giok ada alat pelacak, makanya para bajak laut menargetkan kapal arkeologi. Bos mafia itu memperingatkan para bajak laut, kalau tidak bisa mendapatkan kembali Giok itu, maka semuanya akan mati. Tidak ada pilihan lain, para bajak laut hanya bisa mengejar kapal arkeologi sekali lagi. Melihat para bajak laut datang lagi, kapten tampak murung. Tepat saat itu kapten melihat ada awan hitam tidak jauh dari sana. Dia menyuruh wakil kapten untuk menambah kecepatan, ingin memanfaatkan badai untuk lolos dari bajak laut. Melihat kapal arkeologi masuk ke wilayah badai, para bajak laut hanya bisa pasrah dan mundur. Melihat para bajak laut pergi, kapten baru bisa menghela napas lega. Namun kapten tidak tahu, bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah dipastikan aman, Mads kembali membuka sinyal yang telah diterima. Kali ini isi videonya adalah sebuah pengantar. Ketika kamu melihat video ini, mohon jangan terkejut. Ini adalah sebuah eksperimen penelitian umur panjang. Kami telah berhasil setengah jalan, namun kemudian terjadi insiden. Ternyata eksperimen yang diterima Mads bukanlah eksperimen masa kini, melainkan eksperimen biologi dari para ilmuwan Uni Soviet puluhan tahun lalu. Namun entah karena alasan apa, eksperimen itu mengalami kegagalan. Mereka telah menciptakan semacam monster. Untuk menutup-nutupi informasi, Uni Soviet memutuskan untuk melenyapkan semua ilmuwan. Namun dalam proses pembersihan, seorang ilmuwan berhasil melarikan diri dari laboratorium. Ilmuwan itu adalah pria yang ditembak mati di tepi pantai. Di bagian akhir video, ilmuwan tersebut memperingatkan orang yang menerima informasi ini, jangan sekali-kali mendekati pulau tempat laboratorium berada. Jangan dekati tempat itu, eksperimen kami sangat berbahaya. Aku hanya ingin memberitahumu, isi eksperimen kami. Melihat peringatan dalam video, Mads semakin tertarik. Ia melihat koordinat laboratorium, menemukan bahwa pulau itu tidak jauh dari mereka. Untuk mengetahui sebenarnya eksperimen apa yang dilakukan Uni Soviet saat itu, Mads meretas sistem kapal arkeologi, mengubah koordinat menjadi pulau tempat laboratorium itu berada. Namun baru saja Mads menyelesaikan perubahan itu, kapal arkeologi tiba-tiba terguncang hebat. Ternyata tingkat badai tiba-tiba meningkat. Kapten tidak sempat mengubah rute, hanya bisa mempertaruhkan nyawa melewati wilayah badai. Di tengah guncangan badai, sistem listrik kapal arkeologi mengalami kerusakan. Beruntung kapten memiliki pengalaman luas, ia mengaktifkan mode manual, mengendalikan kapal arkeologi secara manual untuk keluar dengan selamat dari wilayah badai. Saat laut kembali tenang, hari sudah pagi keesokan harinya, kapten menuju ruang mesin, memeriksa sistem listrik yang rusak. Namun saat dia dan teknisi bersiap memperbaiki, kapal arkeologi tiba-tiba menabrak karang. Lalu apakah kapal arkeologi bisa kembali dengan selamat? Sebenarnya eksperimen apa yang sedang diteliti oleh para ilmuwan Uni Soviet? Di atas adalah isi episode 1 dari film, serial thriller jaringan terbaru dari Spanyol tahun 2025, Nemo Boy. Oke, sesi berbagi hari ini sampai di sini saja, sampai jumpa di lain waktu.